Apakah kamu tahu ada Mandalorian yang menyebut Jedi sebagai enemy sorcerers atau penyihir musuh? Tapi uniknya, ada juga Mandalorian yang justru bekerja sama dengan Jedi. Jadi, kenapa ada kebencian sedalam itu? Semua ini berakar dari konflik besar yang disebut The Mandalorian Jedi War. Perang ini berakhir jauh sebelum era Clone Wars, tapi dendam dan luka dari masa itu terus diwariskan hingga generasi berikutnya. Dan di video ini, kita akan membahas sejarah panjang hubungan antara Jedi dan Mandalorian. Dari asal-usul perang besar mereka, bagaimana konflik itu mengubah galaksi, hingga warisan dendam yang masih tersimpan di era Skywalker Saga. Sebenarnya, perang Mandalorian Jedi ini ada dua versi, yaitu Canon dan Legends. Di Canon, sejarahnya masih sedikit, dan tidak sedetail di Legends. Kita mulai dari Canon dulu ya. Secara canon, alasan utama kebencian Mandalorian terhadap Jedi adalah karena mereka pernah terkunci dalam perang besar ribuan tahun lalu. Tidak ada catatan pasti kapan perang ini dimulai, tapi jelas bahwa The Mandalorian Jedi War adalah salah satu konflik terbesar yang pernah dihadapi Jedi Order. Dalam perang inilah, nama Mandalorian the Great muncul sebagai pahlawan rakyat Mandalore, memimpin bangsanya melawan para Jedi. Di sisi lain, ada sosok Tarre Vizsla, Mandalorian pertama yang pernah menjadi Jedi dan pencipta Darksaber. Pertarungan melawan Jedi membuat Mandalorian mengembangkan teknologi dan strategi militer baru. Armor Beskar, jetpack, peluncur api, bahkan taktik pertempuran jarak jauh, semuanya dirancang khusus untuk menghadapi Jedi. Jika Jedi kuat dengan The Force dan Lightsaber, maka Mandalorian menjawabnya dengan kecerdikan, persenjataan berat, dan disiplin militer. Inilah yang membuat mereka dijuluki pejuang paling tangguh di seluruh galaksi Star Wars. Perang panjang ini berakhir dengan kekalahan Mandalorian. Pertempuran terakhir yang dahsyat membuat permukaan planet Mandalore hancur, berubah menjadi padang gurun putih tandus. Warga Mandalore terpaksa hidup di dalam kota berkubah seperti Sundari. Sementara banyak klan prajurit diasingkan ke bulan Concordia. Contohnya Death Watch. Meski Jedi menang, dendam tetap ada. Generasi Mandalorian berikutnya terus mewarisi kebencian ini, melihat Jedi sebagai pihak yang menghancurkan tanah air mereka. Contohnya saja, Tarre Vizsla yang memiliki dendam terhadap Jedi dan bergandeng dengan Sith Lord Maul untuk merebut Mandalore. Itulah kisah yang tercatat dalam canon. Tapi di versi Legends, cerita Mandalorian dan Jedi jauh lebih detail dan kelam. Mari kita lihat bagaimana perang besar itu digambarkan di sana. Dalam versi Legends, Mandalorian Jedi War punya detail yang jauh lebih lengkap dan epic. Perang ini terjadi sekitar 4000 tahun sebelum peristiwa Skywalker Saga, di masa yang dikenal sebagai The Old Republic. Mandalorian saat itu bukan hanya sekadar bangsa pejuang di Mandalore, tapi sudah menjadi kekuatan militer yang menaklukkan planet demi planet. Mereka dipimpin oleh seorang panglima bernama Mandalore the Ultimate yang berambisi memperluas kekuasaan mereka ke seluruh galaksi. Di sisinya ada seorang tokoh penting bernama Cassius Fett, Field Marshal sekaligus tangan kanan Mandalore the Ultimate. Cassius Fett dikenal sebagai otak strategi militer, sangat berpengaruh di kalangan Mandalorian dan berasal dari klan yang sama dengan Jango Fett dan Boba Fett ribuan tahun kemudian. Jadi, garis keturunan keluarga Fett sudah lama tercatat dalam sejarah perang besar Mandalorian. Sekitar tahun 3978 BBY, Mandalore the Ultimate bertemu seorang utusan Sith di planet Rekiat. Utusan ini diam-diam adalah pelayan Sith Emperor, dan lewat manipulasi The Force, ia menanamkan visi palsu bahwa Mandalorian ditakdirkan menaklukkan Republik dan memenangkan galaksi. Terpengaruh visi itu, Mandalore the Ultimate kembali ke Mandalore Space atau sektor dan mulai melakukan reformasi besar. Bersama tangan kanannya, Cassius Fett, ia membentuk gerakan Neo Crusaders. Pasukan Mandalorian yang lebih disiplin, terorganisir, dan terbuka menerima berbagai ras. Markas mereka membangun armada baru di dunia seperti Breshik dan Arda II dengan bahan dan teknologi hasil rampasan dari galangan kapal Foros dan Abean. Dengan strategi Cassius Fett, Neo Crusaders tumbuh menjadi kekuatan militer yang sangat besar. Mereka menaklukkan berbagai dunia, dari koloni manusia hingga planet-planet alien, memperluas pengaruh Mandalorian. Semua inilah yang kemudian memicu pecahnya Mandalorian Wars melawan Jedi dan Republic. Pada tahun 3976 BBY, Mandalore the Ultimate melancarkan serangan pertamanya ke planet industri Altair 3. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Hingga seorang pejuang muda bernama Canderous Ordo berhasil memecah formasi lawan dan menghancurkan armada Altiri yang jumlahnya 10 kali lipat lebih besar. 3 tahun kemudian, Mandalorian menyerang dunia Qatar.
dipimpin oleh Casus Fett. Mereka menggiring rakyat Qatar ke laut dan membantai hampir seluruh populasinya. Peristiwa tragis yang kemudian dikenal sebagai The Qatar Massacre. Republik tahu tapi menutupinya. Mereka hanya memperkuat pertahanan. Selama 8 tahun berikutnya, Mandalorian menaklukkan banyak dunia, dari Coruscant dan Azure hingga Liana, Makem, Quirmia, lalu masuk ke Hut Space dengan merebut Tasket, Denogra, dan Dernatin. Pada tahun 3965 BBY, Mandalorian merebut Flashpoint Station yang dipakai Darmagol, seorang ilmuwan gila mereka, untuk menyiksa Jedi tawanan. Di Surja, pasukan Republik dipimpin Kapten Saul Karath, tapi pertempuran berakhir buntu. Saat itu, muncul seorang Jedi muda bernama Revan bersama sahabatnya Alec atau Malak. Mereka menentang Dewan Jedi dan membentuk kelompok Revanchists, tapi di Surja, mereka dijebak dan dikirim ke laboratorium Darmagol. Bersama dengan itu, tragedi Padawan Massacre terjadi di Taris. Lucien Dray dan Jedi Covenant membantai murid-muridnya sendiri demi mencegah bangkitnya Sith. Zayne Carrick, salah satu Padawan, dijebak sebagai pelaku dan kabur. Mandalorian kemudian melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal sebagai The Onslaught. Mereka menaklukkan dunia-dunia penting, menyerang jalur perdagangan, menghancurkan koloni, bahkan sempat menguasai beberapa planet di Rim. Dengan setiap kemenangan, ancaman mereka terhadap inti Republik semakin nyata. Di sisi lain, politik internal Jedi dan Republik makin retak. Seorang Master Jedi, Durjander Jace, yang kemudian kecewa terhadap intervensi Revan, justru bergabung dengan Mandalorian, membentuk kelompok baru bernama Mandalorian Knights. Pada saat bersamaan, intrik rahasia di Coruscant meledak menjadi pemberontakan besar yang hampir menghancurkan ibu kota. Semua kekacauan itu ditutup-tutupi, disalahkan sebagai aksi teror Mandalorian, dan nama para Jedi muda yang sempat dituduh pengkhianat akhirnya dibersihkan. Beberapa waktu setelah insiden Covenant, Dewan Jedi mendatangi Qatar untuk menghadapi para Revanchists yang dipimpin oleh Revan. Mereka memerintahkan gerakan itu bubar, menganggap Mandalorian bukan ancaman besar. Namun ketika sang pemimpin menurunkan topeng Mandalorian yang dulu dipakai seorang wanita Qatar, semua Jedi yang hadir mendapat visi bersama tentang genosida di planet itu, di mana Casus Fett memimpin pembantaian brutal terhadap suku Qatar. Tersentuh oleh visi itu, sang Jedi bersumpah akan menuntut keadilan. Ia mengenakan topeng itu dan mengambil nama baru, Revan. Dewan Jedi akhirnya terpaksa mengizinkan intervensi. Meski secara publik mereka tetap menolak langkah itu, Revan kemudian membentuk Mercy Corps, sebuah program yang mengizinkan Jedi bertugas bersama militer Republik dengan dalih sebagai penyembuh. Bersama sahabatnya, mereka diangkat menjadi jenderal dan memimpin pasukan melawan Mandalorian. Dalam waktu singkat, Revan menunjukkan kecerdikan militernya dan meraih sejumlah kemenangan besar. Antara 3961 hingga 3960 BBY, di bawah komando Revan, Republik mulai menyerang balik. Ia memimpin pembebasan Taris, bahkan turun langsung ke Undercity. Namun kemenangan ini dibayar mahal. Revan makin rela mengorbankan dunia dan penduduk demi kemenangan strategis. Di tengah perang, ia menemukan Star Map di Dantooine dan Kashyyyk, lalu singgah ke Korban dan Malachor V, di mana pengaruh Sith mulai merasukinya. Meski begitu, ia dan Malak tetap memimpin pasukan Jedi melawan Mandalorian. Akhirnya, Republik merebut kembali dunia Altair, lalu melancarkan serangan besar ke Onderon dan bulan Sun. Pertempuran di Sun sangat brutal. Ribuan korban jatuh, bahkan disebut 10 tentara Republik gugur untuk setiap satu Mandalorian. Meski akhirnya Republik menang, perang ini semakin mendorong Revan dan pasukannya ke arah kegelapan. Tahun 3960 BBY, Revan memaksa pertempuran terakhir di Malachor V. Ia menyiapkan jebakan dengan senjata gravitasi bernama Mass Shadow Generator yang diaktifkan oleh mitra Surik. Pertarungan besar pecah, dan Revan akhirnya mengalahkan Mandalore The Ultimate dalam duel 1 lawan 1. Sang pemimpin Mandalorian mengungkap bahwa selama ini ia telah dimanipulasi Sith, lalu menyerah koordinat rahasia sebelum mati. Setelah Mandalore gugur, Surik mengaktifkan Mass Shadow Generator, menghancurkan hampir seluruh armada Mandalorian dan sebagian besar armada Republik. Ribuan kapal hancur ditelan gravitasi Malachor, menjadikan planet itu puing tak bernyawa dan menciptakan luka besar dalam The Force. Pertemuan ini dikenal sebagai Anila Akan. Ini adalah bahasa Mandalore, artinya The Great Last Battle. Sisa-sisa Mandalorian dipaksa menyerah, dilucuti senjatanya. Bahkan Mandalore's Mask diambil Revan untuk mencegah lahirnya pemimpin baru. Akibatnya, banyak klan tercerai-berai, berubah menjadi tentara bayaran atau pemburu hadiah. Namun bertahun kemudian, Canderous Ordo menemukan kembali topeng itu dengan bantuan Revan, lalu mengambil gelar Mandalore the Preserver.
Ia berusaha menyatukan klan kembali, membangun kekuatan baru di Sun, dan bahkan sempat bertempur bersama mitra Surik melawan Sith Lord Darth Nihilus yang lahir dari kehancuran Malachor. Meski kalah, reformasi Mandalore The Ultimate meninggalkan jejak mendalam. Kaum Taung hampir punah. Mandalorian jadi lebih banyak dihuni manusia dan budaya perang mereka terus hidup. Bahkan muncul tradisi Geroya Behara, Game of Annihilation, yang melambangkan kemenangan-kemenangan besar mereka. Sejauh ini hanya sedikit detail dari versi Legends tentang Mandalorian Jedi War yang benar-benar masuk canon. Beberapa di antaranya adalah kisah tentang Crusades, kehancuran di Ubduria, dan fakta bahwa Mandalorian dipimpin oleh seorang penguasa. Bedanya, di canon dia dikenal sebagai Mandalore the Great, bukan Mandalore the Ultimate seperti di Legends. Sebagian besar cerita ini pernah sedikit dieksplorasi di The Clone Wars Season 2, ketika Jedi dan Mandalorian diceritakan pernah berperang besar. Apapun periode waktunya, satu hal penting yang harus dicatat adalah ini. Meskipun punya sejarah kelam yang penuh dendam, para Mandalorian dan Jedi tetap bisa menyingkirkan kebencian mereka ketika menghadapi musuh bersama. Kita bisa lihat contohnya melawan Maul di Clone Wars, melawan Kekaisaran di Rebels, bahkan di The Mandalorian. Dan begitulah perang panjang antara Jedi dan Mandalorian. Mandalorian memang dikenal sebagai bangsa yang ahli beradaptasi demi bertahan hidup, namun perang melawan Jedi lah yang benar-benar menempa mereka menjadi prajurit tangguh seperti sekarang. Itulah sebabnya, meski suatu hari mereka mungkin bisa memaafkan, sejarah perang ini hampir pasti tidak akan pernah mereka lupakan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan May the Force be with you.